Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai peluang bagian yang keempat, yaitu mengenai peluang kejadian dan frekuensi harapan suatu kejadian. Oke, peluang untuk bisa memahami peluang kejadian ini, yang pertama kita pahami dulu adalah mengenai percobaan. Adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan kondisi yang sama secara berulang, yang hasilnya merupakan data yang bisa dibuat menjadi himpunan tertentu. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Jadi ada ruang sampel, ada kejadian. Itu yang menjadi pokok utama yang akan kita bicarakan hari ini. Kemudian kesimpulannya apa? Bahwa kita butuh ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel itu biasa disampaikan sebagai NS dan kejadian itu biasa disebutkan sebagai NA. Jadi peluang kejadian A yang disimbolkan ke PA sama dengan NA per NS. Dengan catatan bahwa peluang suatu kejadian itu adalah dari 0 sampai 1. Kalau peluang kejadiannya sama dengan 0, maka itu adalah kejadian yang mustahil. Sedangkan kalau peluangnya adalah 1, maka kejadiannya adalah kejadian yang pasti. Oke. Nah, sebagai contohnya misalnya pada pelemparan 2 dadu dan 3 koin, banyaknya ruang sampelnya yang ditanya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang menentukan banyaknya kejadian. Dalam kasus ini bisa kita tentukan dengan N1 pangkat 2 kali N2 pangkat 3 sama dengan, karena dadu matanya 6 berarti 6 pangkat 2 dan koin matanya 2 berarti 2 pangkat 3. Berarti 36 kali 8 sama dengan 288. Selanjutnya kita lihat lagi contoh berikutnya. Pada pelemparan 3 dadu dan 4 koin, banyaknya ruang sampel adalah berapa? Jadi berarti N1 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini ada 3 dadu. N2 pangkat 4 karena dadunya ada 4, berarti 6 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 216 kali 16 sama dengan 3456. Selanjutnya kita lihat lagi. Pada pelemparan 2 dadu, banyaknya kejadian muncul jumlah kedua mata dadu bilangan prima adalah. Jadi kita harus paham dulu mengenai bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Saya ulangi. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi berarti kalau A itu adalah muncul jumlah mata dadu prima, maka kita daftar dulu yang jumlahnya adalah prima. Jadi ini 11, 12, 14 dan seterusnya. Kita dapat hasilnya itu adalah banyaknya sama dengan 15. Nah, berarti kita lihat berarti banyaknya kejadian yang bilangan prima itu adalah sama dengan 15. Sedangkan kalau ditanyakan nanti NS-nya, itu berarti sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Selanjutnya kita lihat lagi. Pada pelemparan 3 bola sekaligus pada pengambilan 3 bola sekaligus dari kotak yang terdiri dari 5 bola putih dan 4 bola merah. Tentukan ruang sampelnya, kemudian kejadian terambil 2 putih dan 1 merah. Jadi kita tentukan ruang sampelnya karena di sini adalah yang diambil 3 bola dan jumlah bolanya ada 9. Berarti ruang sampelnya adalah kombinasi 3 dari 9. Berarti 9 faktorial per 3 faktorial
kali 9 kurang 3 faktorial, atau sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial. Berarti 9 kali 8 kali 7 dibagi kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial dibagi 6 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4, berarti 3 kali 4 kali 7 sama dengan 84. Jadi ada 84 ruang sampelnya. Sementara kejadiannya adalah kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 4. Jadi 2 putih katanya, sini putih 5, sedangkan yang merah ada 4. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial kali 4 kurang 1 faktorial, atau sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial. Jadi kalau 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kemudian kalau 4 faktorial 4 kali 3 faktorial. Jadi 3 faktorialnya hilang di sini 1 ya. 1 4 dibagi 2 sama dengan 2 kali 5 10 ya. Berarti kali 4 sama dengan 40. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Pada pelemparan 2 dadu, banyaknya kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 8 adalah. Jadi kita daftar dulu NA-nya. Ya. Kalau NA-nya berarti jumlahnya 8 tadi ya. Jadi 26, 35, 44, 53, 62. Ada 5 NA-nya. Kemudian NS-nya berarti 6 pangkat 2 karena dadunya ada 2. Berarti 36. Kalau seandainya soal ini dilanjutkan dengan menentukan peluang, berarti NA per NS tadi berarti 5 per 36. Oke, terus kita lihat lagi. Dalam suatu kota terdapat 9 bola yang terdiri dari 5 bola putih dan 4 bola merah. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang terambil sedikitnya 2 bola putih. Kalau dikatakan sedikitnya 2 bola putih berarti bisa 3 karena yang diambil tadi ada 3. Oke, pada saat 2 bola putih berarti yang terambil bola merah adalah 1. Kalau pada saat bola putih yang terambil 3 berarti bola merah yang terambil 0. Berarti NS-nya sama dengan kombinasi 3 dari 9. Kenapa? Karena 3 yang diambil berarti 9 faktorial per 3 faktorial kali 9 kurang 3 faktorial. Kemudian 9 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial. 9 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Jadi ini sudah 6 faktorial dibagi 6 faktorial 1 ya. Nah, jadi berarti 9 dibagi 3, 3, 8 dibagi 2, 4. Jadi berarti kita dapatkan hasilnya 84. Nah, kemudian terambil 2 ya. Yang putih berarti kombinasi 25 dikali kombinasi 1, 4. Karena 1 yang putih. Yang merah ya. Kemudian tambah kombinasi 35 dikali kombinasi 0, 4. Nah, jadi kita hitung terus sebagaimana menggunakan kombinasi, maka kita dapat itu hasilnya adalah sama dengan 50. Ya. Berarti peluang kejadian A sama dengan tadi NA per NS, berarti 50 per 84, atau kalau diperkecil menjadi 25 per 42. Selanjutnya, frekuensi harapan suatu kejadian adalah suatu didefinisikan sebagai hasil kali banyaknya percobaan dan peluang kejadian. Dengan menggunakan rumus dipakai FH
A sama dengan N kali PA. Jadi harus kita cari dulu peluang dari kejadian A. Jadi ada dua langkah. Sebagai contohnya, pada pelemparan dua dadu sekaligus sebanyak 216 kali, berapa frekuensi harapan jumlah kedua mata dadu bilangan prima. Jadi kita ada tadi, kalau yang bilangan prima itu jumlahnya adalah 15. Ini dia daftarnya. Kemudian NS-nya 6 pangkat 2 berarti 36. Berarti hasilnya adalah 15/36. Itu peluangnya. Frekuensi harapannya berarti N kali P kali A. Ada 216 tadi. Kali 15/36. Berarti 216 dibagi 36 sama dengan 6. Kali 15 sama dengan 90. Oke, baik. Itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan bagian yang kelima dari teori peluang ini, yang nanti akan membicarakan adalah peluang kejadian majemuk. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu, dan jangan lupa untuk mengikuti terus supaya ilmunya tetap bertambah. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.